Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Apa kabar teman-teman di sana? Semua insya Allah semuanya ke dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan sedikit pun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Tak lupa salawat serta salam tak berbosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya pribadi ini ialah seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Untuk jurusan saya itu berada di jurusan Pendidikan Geografi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin menunaikan kewajiban saya untuk membuat tugas, yakni membuat video mengenai faktor pembentuk tanah, proses pembentukan tanah dan perkembangan tanah yang ditugaskan oleh ibu kita, yakni dosen kita Khairiyati Lauzis. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita mulai videonya. Oke, kita akan membahas mengenai faktor pembentuk tanah, proses pembentukan tanah, dan perkembangan tanah. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kita akan membahas mengenai latar belakangnya. Geografi adalah bagian dari ilmu kebumian yang mengkaji secara komprehensif fenomena-fenomena yang ada di permukaan bumi dan hubungan saling tindak atau hubungan timbal balik dengan kehidupan manusia melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama keruangan atau spasial, yang kedua yaitu temporal, dan yang ketiga yaitu kompleks wilayah. Kajian geografis ini mengenai fenomena-fenomena permukaan bumi selalu dimulai dengan hal-hal yang bersifat deskriptif mengenai objek yang dikaji, keterdapatannya pada lokasi tertentu di permukaan bumi. Adapun faktor-faktor pembentuk perwatakan tertentu atas fenomena yang dikaji, dinamika perubahan diri dari waktu ke waktu, dan bagaimana pemanfaatannya untuk kehidupan manusia. Menurut seorang tokoh bernama Bonnet 2008, salah satu bagian dari fenomena-fenomena bumi yang dikaji dalam ilmu geografis adalah tanah-tanah. Dalam konteks kajian geografis ialah tanah. Jadi tanah itu, teman-teman, dalam konteks kajian geografis adalah tanah sebagai tubuh alam yang menyelimuti permukaan bumi dengan berbagai sifat dan perwatakannya yang khas dalam hal proses pembentuknya, keterdapatan dinamika dari waktu ke waktu, serta manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, itu mengenai latar belakangnya, teman-teman. Oke, kita lanjut, yakni masuk materi yang pertama, yaitu faktor pembentuk tanah nih, teman-teman. Sebelum kita mengetahui faktor-faktornya, kita harus tahu dulu nih apa saja syaratnya, teman-teman. Syarat utama terbentuknya tanah itu ada 2, teman-teman. Yang pertama yaitu tersedianya bahan asal atau bahan induk. Yang kedua yaitu adanya faktor-faktor yang mempengaruhi bahan induk tersebut. Yang ini menurut Jenny tahun 1941. Faktor-faktor lain yang bekerja kemudian setelah pelonggokan bahan induk tanah dapat dikelompokkan menjadi faktor aktif dan faktor pasif nih, teman-teman. Adapun faktor aktif itu dalam pembentukan tanah adalah iklim dan organisme tanah, sedangkan faktor pembentuk tanah yang bersifat pasif itu ialah seperti lokasi tempat terdapatnya bahan induk dan kurun waktu berlangsungnya pembentukan tanah tersebut. Menurut tokoh yang saya sebutkan tadi, yaitu Jenny tahun 1941, ia memformulasikan faktor pembentuk tanah ke dalam sebuah formula atau rumus matematis, yakni sebagai ini ya, teman-teman. Yang pertama yaitu ada huruf S sama dengan F buka kurung C 0 O
P, R, dan T selanjutnya yaitu titik-titik 3 tutup kurung. Adapun arti dari istilah ini teman-teman, yang pertama itu huruf S. S itu bisa diartikan dengan tanah atau soil. Yang kedua yaitu F. F itu bisa diartikan sebagai fungsi atau function. Yang ketiga yaitu C atau iklim, bisa diartikan sebagai climate. Yang D, O yaitu organisme atau organismen. Yang selanjutnya yaitu P atau bahan induk tanah, soil, parent, material. Yang R yaitu bentuk lahan atau relief, dan T yaitu waktu atau time, dan terakhir yaitu titik 3 faktor yang tidak terdefinisikan secara ilmiah spesifik. Jadi itu mengenai rumusnya teman-teman. Oke, kita lihat gambar ini. Inilah bentuk gambar dari rumus tersebut teman-teman. Nah teman-teman, kita lanjut, yaitu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah itu. Oke, kita masuk yang pertama yaitu bahan induk tanah, yang kedua yaitu iklim, dan yang ketiga yaitu organisme, yang keempat yaitu relief, dan yang kelima yaitu waktu, dan yang terakhir yaitu manusia. Oke, itu 6 faktor yang bisa mempengaruhi tanah teman-teman. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu proses pembentukan tanah. Oke teman-teman, proses pembentukan tanah itu didahului oleh penghancuran atau pelapukan bahan induk tanah. Sebab proses pelapukan ini, bahan induk tanah ini mencakup peluruhan atau dekomposisi yang menghasilkan regolit yang pada umumnya bersifat destruktif. Proses pelapukan batuan induk yang menghasilkan bahan induk disebut sedimentasi teman-teman, atau nama lainnya itu pelonggokan bahan induk tanah. Pembentukan tanah sendiri dimulai dari longgokan bahan induk tanah hingga membentuk profil tanah teman-teman. Proses pelapukan dapat dibedakan jadi dua, yaitu pelapukan mekanik atau peluruhan, dan yang kedua yaitu pelapukan secara kimia atau dekomposisi teman-teman. Oke, dua jenis pelapukan ya teman-teman. Nah, kita masuk yang pelapukan pertama. Pelapukan mekanik peluruhan menghasilkan yaitu lebih halus, meliputi yang pertama pembasahan dan pengeringan, dan yang kedua yaitu pemanasan dan pendinginan. Yang ketiga yaitu pengangkutan dan pengendapan seperti redistribusi oleh air, es, dan air angin. Yang keempat yaitu penekanan dan penghilangan tekanan. Oke, itu teman-teman. Oke, lanjut yaitu proses pelapukan yang kedua yaitu kimia atau dekomposisi menghasilkan senyawa baru, yaitu seperti hidrolisis, yang kedua itu hidratasi, yang ketiga yaitu karbonasi dan proses keasaman, yang keempat yaitu oksidasi, yang kelima yaitu pelarutan teman-teman. Oke, itulah mengenai dua pelapukan oleh di tanah teman-teman. Oke, masuk yang pertama yaitu lebih pembahasannya teman-teman, gaya penghancuran mekanik teman-teman. Gaya penghancuran mekanik terutama disebabkan oleh fluktuasi suhu harian, pada siang hari panas dan malam hari dingin. Perubahan suhu antara siang dan malam secara terus-menerus menyebabkan terjadinya tegangan yang menyebabkan diletakkan dan kemudian pecahnya batuan teman-teman. Penghantaran panas pada batuan induk lambat sehingga permukaan luar batuan mempunyai suhu yang berbeda dibandingkan dengan bagian batuan dalam yang terlindung, yang permukaan. Pemanasan dan pendinginan yang berbeda menyebabkan tegangan pada lapisan permukaan batuan yang pada akhirnya mengakibatkan lapisan luar terkelupas dari masa induknya. Peristiwa lepasnya ini disebut dengan eksfoliasi atau exfoliation, pelepasan teman-teman. Oke, itu gaya penghancuran pertama. Masuk gaya penghancuran kedua yaitu kimia. Peluruhan disintegrasi batuan sulit diamati secara kasat mata teman-teman, jika proses komposisi sudah mulai tampak walaupun pada kenyataannya harus berlangsung. Di daerah lembah tempat terlonggoknya material akan jelas sekali bahwa proses dekomposisi dan disintegrasi bekerja sangat giat dan saling mempercepat satu sama lain. Beberapa proses dekomposisi dapat dijelaskan sebagai berikut ini teman-teman. Yang pertama itu hidrolisis tadi. Hidrolisis ialah reaksi dekomposisi mineral oleh air yang terionisasi teman-teman. Yang kedua yaitu hidratasi. Hidratasi ini ialah mencakup pengikatan kuat ion
Hidrotasi ialah mencakup pengikatan kuat ion H dan OH pada senyawa lain, teman-teman. Yang ketiga yaitu oksidasi. Pada berbagai perubahan kimia oleh penghancuran oksidasi biasanya salah satu yang pertama terlihat. Oksidasi terutama terlihat pada batuan yang mengandung besi, teman-teman, karena unsur ini mudah mengalami oksidasi. Yang keempat yaitu pelarutan, teman-teman. Air sebagai pelarut dan ion yang dikandungnya bergerak melalui batuan dan mineral melanjutkan proses penghancuran, teman-teman. Oke, kita lanjut materi selanjutnya yaitu perkembangan tanah, teman-teman. Untuk perkembangan tanah itu dimulai ketika bahan induk telah terlonggok pada suatu posisi relief tertentu selama kurun waktu yang relatif panjang, teman-teman. Bahan induk tanah adalah semua bahan yang menutupi permukaan bumi dalam kondisi tidak padu, teman-teman. Bahan induk tanah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahan induk tanah organik dan bahan induk tanah mineral. Bahan induk tanah organik berasal dari pelapukan sisa-sisa organik dari hewan maupun tumbuhan, teman-teman. Bahan induk tanah mineral berasal dari pelapukan batuan penyusun kerak bumi. Bahan induk tanah berasal dari pelapukan batuan induk. Batuan induk ialah materi atau bahan yang padu sebagai penyusun utama kerak bumi, teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk pelapukan batuan induk dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, teman-teman, yaitu pelapukan fisika, pelapukan kimia, dan pelapukan biologi. Pelapukan batuan secara fisika menghasilkan materi yang tidak padu dan berukuran lebih kecil daripada ukuran asalnya, teman-teman. Seiring dengan berjalannya waktu, pelapukan batuan secara fisika akan menghasilkan material berukuran halus, teman-teman. Pelapukan batuan secara kimia mineral terjadi. Pelapukan batuan secara kimia terjadi sebagai akibat berkurang dan atau bertambahnya unsur kimia yang tertentu dalam struktur mineral yang penyusun batuan induk, teman-teman. Terbentuknya mineral baru yang berbeda dengan mineral asli adalah merupakan ciri dari pelapukan batuan secara kimia. Untuk pelapukan batuan secara biologi itu disebabkan oleh faktor aksi dari makhluk itu, teman-teman. Pelapukan batuan secara biologi melibatkan proses pelapukan fisika dan kimia secara simultan yang kompleks untuk diuraikan secara nah, itu perkembangan tanah, teman-teman. Oke, lanjut, yaitu penyebab utama proses pelapukan batuan itu adalah iklim, teman-teman. Berbagai analisis iklim seperti angin, suhu, kelembapan, penyinaran matahari selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Perubahan kondisi tersebut berbagai analisis iklim dapat terjadi karena musiman maupun harian, teman-teman. Batuan induk akan mengalami pemuaian jika suhu relatif tinggi dan pengerutan jika suhu relatif rendah, teman-teman. Demikian juga kejadiannya jika terjadi perubahan kelembapan udara. Proses pecahnya batuan induk karena pengaruh iklim dan terus berlangsung hingga seluruh batuan induk menjadi fragmen-fragmen batuan yang pada akhirnya membentuk fraksi berukuran halus, teman-teman. Fraksi batuan yang berukuran relatif halus inilah yang disebut dengan batuan induk tanah tadi, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Pelapukan batuan induk secara kimia itu tidak dapat lepas dari peran makhluk hidup, teman-teman, baik itu berupa vegetasi maupun biota. Makhluk hidup dapat berada di permukaan maupun di dalam zona material bahan induk tanah, teman-teman. Aktivitas akar yang mengeluarkan zat-zat kimia tertentu telah mempercepat berjalannya dan mempengaruhi proses reaksi kimia tertentu. Pengambilan unsur hara di dalam struktur mineral bahan induk telah mengakibatkan reaksi kimia pelepasan unsur menjadi lebih cepat, teman-teman. Lubang-lubang hewan tanah menjamin aerasi dalam tanah berlangsung dengan baik sehingga reaksi kimia dapat berlangsung dengan relatif cepat, teman-teman. Ini menurut seorang tokoh yang bernama Tilly tahun 2005. Baiklah, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai faktor pembentukan tanah, proses pembentukan tanah, dan juga perkembangan tanah, teman-teman. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini serta penjelasan dalam materi ini, saya pribadi memohon maaf. Insyaallah tugas ini bisa diterima oleh dosen pengampu kita Khairiyati Rozis dengan baik dan benar. Lebih dan kurang saya mohon maaf.